Shalom. Hari yang dingin, hujan, tapi malam membawa kita untuk datang bersorak-sorai memuji Tuhan dengan segenap hati kita. Kerinduan demi kerinduan mungkin sudah tertanam di dalam setiap hati kita masing-masing. Saya kurang tahu apakah kedatangan kita ke gereja ini, ke bait suci Allah ini hanya sekedar berkumpul atau hanya ingin supaya dapat bertemu dengan rekan-rekan. Dulu waktu saya masih remaja seperti adik-adik yang di depan ini, waktu zaman SMA saya paling rajin ke gereja. Tujuannya bukan mendengarkan firman Tuhan, tapi melihat cewek-cewek yang cantik. Ya. Dan kebetulan tanpa sengaja ada juga mungkin yang melirik saya, walaupun saya tidak mengerti, karena saya dulu katanya tampan, putih. Bukan menyembuhkan diri ya, karena ubannya sekarang yang putih. Kemudian karena kebetulan saya terpaut dengan seorang wanita, pada zaman saya hanya terjadi surat menyurat. Bukan seperti zaman sekarang, ada yang namanya HP. Sehingga bisa berbicara langsung dan melihat wajah masing-masing. Kalau waktu zaman saya tidak bisa, hanya melalui surat ini, surat cinta ini. Siang dan malam pegang kemana-mana. Mau makan, mau baca sebentar. Aduh sayangku, aduh cintaku, gitu loh. Kadang-kadang kita tidak lupa, kadang-kadang kita lupa untuk makan. Malah kadang-kadang untuk mau bekerja juga agak sedikit malas. Kenapa? Karena hatiku sudah terpaut, sudah begitu mencintai seseorang. Nah itulah, pada saat ini saya buat posisi Alkitab di dalam hidup kita. Posisi Alkitab di dalam hidup kita. Dulu, membawa Alkitab atau Bibel dalam bahasa Batak, itu harus kita pegang-pegang begini atau pakai tas. Sehingga kadang-kadang menyulitkan kita untuk membaca Alkitab ini. Tapi sekarang berbahagialah saudara-saudara, ibu dan bapak yang mempunyai HP. Tidak ada lagi alasan bahwa bapak tidak pernah membaca Alkitab. Karena apa? HP sekarang ini paling menguasai jiwa dan hati manusia. Apakah benar? Saya kurang tahu. Ini yang apostel-apostel ini kemana-mana di bawah HP-nya. Kalau lagi lebat, malah sepedanya cara gunakan. Woi, sepedanya gimana? Ya. Orang tuanya yang datang, ambil ini, tunggu di rumah. Ini yang dipegang terus. Saya kurang tahu apa yang dilihat di sana. Tetapi rasa kerinduan, rasa cinta itu saya kurang tahu. Nah sekarang, apa yang harus kita bicarakan, apa yang perlu kita bicarakan pada saat ini? Tentang posisi Alkitab di dalam hidup kita. Coba kita baca di dalam Timotius 3 ya. Timotius ya. Sudah semua dapat? Bapak dan Ibu tinggal mengikuti biar saya baca dari depan. Iman bertumbuh dalam penganiayaan, dalam pembacaan kitab suci. Tetapi engkau telah mengikuti ajaranku, cara hidupku, pendirianku, imanku, kesabaranku, kasihku, dan ketekunanku. Engkau telah ikut menderita penganiayaan
dan sengsara seperti telah kuderita di Antioquia dan di Iconium dan di Listra. Semua penganiayaan itu kuderita dan Tuhan telah melepaskan aku daripadanya. Memang setiap orang yang mau hidup beribadah di dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya. Sedangkan orang jahat dan penipu akan bertambah jahat. Mereka menyesatkan dan disesatkan. Tetapi hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan engkau yakini, dengan selalu mengingat orang yang telah mengajarkannya kepadamu. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci, yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Demikian firman Tuhan. Saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus, pernahkah saudara berpikir bagaimana sesungguhnya kedudukan Alkitab di dalam kehidupan Bapak, Ibu, dan para remaja pada saat ini? Apakah saudara beranggapan bahwa Alkitab adalah sebuah buku kuno yang berisi hikayat-hikayat atau sekedar buku yang berisi nasihat-nasihat supaya akhlak kita lebih baik, atau sekedar bacaan untuk pengantar tidur? Mungkin Bapak dan Ibu sudah sejak kecil mengenal Alkitab. Namun apakah pandangan saudara terhadap buku ini? Alkitab dalam bahasa Yunani disebut Biblos, yang berarti pernyataan Allah kepada manusia tentang dirinya dan karyanya. Pernyataan Allah kepada manusia tentang dirinya dan karyanya. Alkitab bukanlah pernyataan manusia tentang Allah, tetapi pernyataan Allah tentang dirinya dan kemuliaannya. Dalam Kejadian pasal 1 yang pertama dikatakan, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Allah ada sejak semula sebelum unsur-unsur dalam dunia ini diciptakan, dan sebelum manusia ada. Dalam ayat ini Allah menyatakan dirinya kepada manusia, inilah aku, Allah yang menciptakan langit, laut, dan isinya. Alkitab dalam firman alam, pernyataan Allah sendiri tentang dirinya dan karyanya. Inilah yang menyebabkan kitab suci yang kita pegang pada saat ini sangat berbeda dengan kitab suci yang lainnya. Alkitab ditulis oleh manusia, namun manusia yang menulis itu mendapat ilham dari Allah mengenai pernyataan Allah kepada manusia. Saudara-saudaraku, banyak pada saat ini orang Kristen yang tidak percaya bahwa Alkitab adalah firman Allah, sehingga mereka mencoba untuk menghakimi Alkitab. Yang ayat ini masuk akal, yang ayat ini tidak masuk akal. Yang ini mungkin terjadi, yang ini mungkin tidak terjadi. Bukan Alkitab yang seharusnya dihakimi oleh manusia, tetapi manusialah yang sesungguhnya harus dihakimi oleh Alkitab. Waktu saya masih kerja di Bandung, saya sangat sering kali menghadapi pos-pos pelayanan iman.
Saya lebih senang memenuhi undangan untuk melayani kebaktian yang kecil daripada kebaktian yang besar. Walaupun di sana kadang-kadang hanya 5 orang, 9 orang atau 12 orang saja. Mereka sungguh-sungguh percaya kepada Yesus dan takut akan Tuhan. Ketika mereka membaca ayat Allah murka, mereka akan terlihat tersentak kaget dan berseru, Astagfirullah. Tuhan, ampuni dosa kami dan jauhkanlah kami daripada murka-Mu. Mereka cepat memberikan respon kepada firman Tuhan secara langsung. Kalau saudara dan ibu, bapak dan adik-adik semua membaca Allah murka, mungkin hati saudara tidak bergetar. Saudara mungkin acuh dan mungkin bermasa bodoh. Kalau mereka mendengar atau membaca ayat yang berbunyi Allah memberkati, maka mereka segera berseru, Alhamdulillah, puji Tuhan, biarlah kami dimasukkan ke dalam golongan itu. Kalau saudara membaca Allah memberkati, mungkin saudara akan menanggapinya dengan acuh tak acuh. Wah, bosan, berkat melulu, tetapi saya tidak pernah mendapat berkat. Mungkin saudara menganggap Alkitab sebagai buku tua yang penuh dengan dongeng dan tidak berisi pernyataan Allah. Itulah sebabnya saudara tidak pernah menikmati berkat Tuhan. Itulah sebabnya saudara tidak pernah menikmati berkat Tuhan. Saudara yang kekasih, Alkitab mempunyai otoritas dan kedaulatan atas seluruh hidup kita. Karena itu saudaraku, tempatkanlah Alkitab pada posisi yang sebenarnya. Dalam 2 Timotius tadi yang ayat yang ke-16 sampai 17 dikatakan, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Inilah seharusnya kedudukan Alkitab dalam hidup kita. Dalam 2 Petrus 1 ayat yang ke-21 dikatakan, nubuat-nubuat dalam kitab suci tidak boleh ditafsirkan menurut kehendak sendiri. Sebab tidak pernah nubuat dihasilkan oleh kehendak manusia, tetapi oleh dorongan Roh Kudus orang-orang berbicara atas nama Allah. Dalam terjemahan lain, oleh dorongan Roh Kudus dituliskan, dinapaskan oleh Allah. Jadi Allah di dalam firman Allah yang diberitakan. Ada napas Allah di dalam tulisan ini. Atau dengan kata lain, firman Allah itu adalah napas Allah sendiri. Coba tunjuk tangan. Siapa yang punya handphone yang ada firman Tuhan? Tolong, nggak usah takut, kita kan di dalam gereja. Katanya firman firman Tuhan itu adalah nafas Allah. Alkitab itu adalah firman Allah. Berarti berbahagialah saudara. Karena apa? Nafas Allah setiap saat bisa Anda dekatkan kepada diri Anda. Sama seperti saya dulu. Saya ulangin lagi, waktu masih muda saya pacaran, saya tidak ini kok enggak malu-malu. Karena kebetulan pacar saya ada di Jakarta, sedangkan saya sendiri kerja di Bandung. Setiap hari saya mengguru Tuhan kapan menjadi malam minggu, pasti saya begitu. Karena apa? Supaya cepat-cepat ketemu dengan si dia. Iya, saya nggak malu kok mengatakan itu. Mungkin bapak dan ibu yang ada di sini juga pasti seperti saya. Kalau dia perempuan pasti menunggu kedatangan si dia, ya. Nah, pada waktu bercakap-cakap karena memang sudah sangat dekat,
napas kekasih saya pasti saya rasakan apa bau jengkol, apa bau pete gitu. Kenapa orang Jawa Barat tuh senang makan jengkol? Jangan salah, makan pete juga mau, bukan kayak orang Batak ya yang busuknya dimakan baru nanti minum tuak itu aja. Tapi kalau orang Jawa Barat benar-benar sangat suka, malah lebih mahal jengkol daripada daging. Nah, saya pun merasakan karena kedekatan saya dengan pacar saya, berbicara pun pasti saya tahu nafas saya apa. Makanya dulu semprot ya. Apa namanya itu semprot? Supaya nafas kita agak sedikit harum gitu. Nah, itulah sering karena kecintaan saya kepada kekasih saya. Terus bagaimana Bapak dan Ibu merasakan nafas Tuhan yang setiap saat kau bawa, kau kantongi? Karena tadi dikatakan firman Allah ada di dalam kantong, ada di dalam HP-mu. Apakah pernah Bapak Ibu rasakan nafas Allah yang bercakap-cakap dengan Bapak Ibu? Puji Tuhan. Kalau saudara bercakap-cakap dengan seorang yang sangat akrab dengan saudara, kadang-kadang saudara dapat merasakan napasnya karena ia berbicara dekat-dekat dengan saudara. Kalau saudara berbicara dari jarak yang sangat jauh, saudara tidak dapat merasakan napas yang saudara ajak bicara. Demikian pula halnya dengan Allah. Kalau saudara bergaul erat dan dekat dengan Allah, saudara akan dapat merasakan nafas Allah pada saat saudara membaca firman-Nya. Namun kalau saudara jauh dari Allah, saudara tentunya tidak dapat merasakan apa-apa. Saudaraku yang kekasih, pada saat kita membaca Alkitab, kita dapat merasakan nafas Allah sehingga hati kita tergetar bila kita mendengar janji-janji Tuhan. Kita begitu bersukacita bila kita membaca ayat Allah memberkati. Dan kita begitu berduka cita bila kita membaca Allah murka. Alkitab benar-benar merupakan buku yang sempurna. Bahkan susunannya pun diilhami oleh Roh Allah, sehingga kita tidak dapat menimbulkan ayat yang ada celahnya, yang ada cacatnya. Kita dapat melihat hal ini misalnya dalam kitab Musa. Siapa yang dapat menjelaskan berapa ayat yang dituliskan atau kitab yang dituliskan oleh Musa? Ada kan, tahu kan? Mulai dari bilangan. Oh, kejadian. Saya pikir dari ulangan duluan. Rupanya dari kejadian ya. Udah ingat? Ada berapa? Puji Tuhan. Saya ulangi. Kita dapat melihat ini misalnya dalam kitab Musa, yaitu Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, dan Ulangan. Kitab-kitab ini tidak disusun secara sembarangan, karena susunan kitab ini ada arti rohaninya. Kejadian artinya manusia diciptakan oleh Allah, tetapi kemudian jatuh ke dalam dosa. Keluaran artinya manusia dipanggil keluar dari dosanya supaya dapat menjadi umat tebusannya. Imamat artinya manusia yang sudah ditebus itu sekarang dapat datang menghadap kepada Allah. Bilangan artinya manusia yang sudah ditebus itu terbilang namanya di surga, tercatat dalam kitab kehidupan. Sedangkan ulangan artinya manusia tebusan itu sekarang dapat mengulang hidupnya sebagai ciptaan yang baru. Supaya saudara dapat mengalami hidup yang baru, saudara harus melewati proses ini tahap demi tahap. Saudara tidak dapat langsung loncat. Coba saudara lihat diri saudara sendiri. Sampai tahap manakah saudara pada saat ini? Saudara yang kekasih, Alkitab adalah salah satu buku yang ditulis oleh manusia.
Namun pada saat penulisan buku ini manusia itu mendapat ilham dari Allah sendiri. Itulah sebabnya Alkitab tidak terlepas dari cara berpikir orang Yahudi. Contohnya begini. Ada firman yang mengatakan perempuan kalau beribadah harus memakai tudung. Ada yang pernah ingat gak atau baca? Ada. Puji Tuhan. Perempuan kalau beribadah harus memakai tudung. Mengapa saat ini perempuan Kristen tidak memakai tudung pada waktu beribadah? Karena ini merupakan adat istiadat bangsa Yahudi. Kalau perempuan di sana beribadah, mereka harus memakai tudung untuk menyatakan rasa hormat, tunduk, dan pasrah kepada suaminya. Adat mereka atau adat memakai tudung itu tidak perlu kita ikuti karena tidak sesuai dengan adat istiadat kita. Namun, saudaraku, inti daripada berita ini yang diilhamkan Allah harus kita taati, yaitu bahwa semua orang yang datang berbakti kepada Tuhan harus bersikap hormat, tunduk, dan pasrah kepada Tuhan. Hal ini bukan hanya untuk perempuan saja, tetapi juga untuk semua laki-laki. Kalau saudara percaya bahwa Alkitab diwahyukan Allah, maka saudara membaca Alkitab pasti akan berubah. Juga sikap saudara terhadap firman Tuhan pasti berubah. Saudara tidak akan menghakimi Alkitab, tetapi saudara justru akan mengizinkan firman Allah untuk mengoreksi hidup saudara dan merubah hidup saudara menjadi satu ciptaan yang baru. Saudara akan merasakan nafas Allah begitu dekat, sehingga saudara selalu rindu untuk membacanya. Kalau saudara mendapat surat dari kekasih saudara kemana-mana saudara pergi, saudara membawa surat itu. Waktu makan, waktu tidur, waktu bersantai, surat itu saudara baca berulang-ulang tanpa pernah merasa bosan. Alkitab adalah surat cinta Allah kepada manusia. Disitulah Allah menyatakan kerinduannya untuk mengajak manusia bersekutu dengannya dan menikmati berkat-Nya, supaya manusia mengalami kebahagiaan. Namun banyak orang Kristen yang tidak menyadari hal ini, sehingga mereka tidak mencintai Alkitab. Karena itulah mereka tidak dapat merasakan nafas Allah. Saudaraku, Alkitab disebut kanon. Kanon itu diartikan jadi kayu pengukur. Karena itu Alkitab dipakai untuk mengukur. Siapakah kayu pengukurnya? Dalam 1 Yohanes 1 ayat yang 1 dikatakan, pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu ada Allah. Dalam Kejadian 1 dikatakan pada mulanya Allah. Jadi firman dan Allah adalah satu. Karena itu dalam 1 Yohanes 1 tadi dikatakan bahwa firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Firman adalah Yesus. Berarti saudara yang pegang HP dan juga yang punya Alkitab, saudara juga memegang Yesus. Oleh karena itu, ajakan pada hari ini, semua yang memegang HP sama dengan memegang Yesus. Bergandengan tangan. Ya. Siapa yang bergandengan tangan dengan Yesus akan mendapat kebahagiaan dan berkat yang berlimpah. Maukah saudara? Puji Tuhan. Musa, penulis kitab Kejadian, hidup beberapa ribu tahun sehidupnya Yohanes. Namun oleh dorongan Roh Kudus, oleh nafas Allah, mereka hidup dalam zaman yang sangat berbeda, dapat menulis hal yang sama tentang pada mulanya Allah. Kita melihat bahwa seluruh isi Alkitab menunjuk kepada Yesus, kayu pengukur itu. Dalam Ibrani 1 ayat 2 dan 3 dikatakan,
pada zaman akhir ini telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya, yang telah ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh Dia, Allah telah menjadikan alam semesta. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah, dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kuasa. Dan setelah ia selesai mengadakan penyucian dosa, ia duduk di sebelah kanan yang maha besar di tempat yang maha tinggi. Allah berbicara kepada manusia dengan perantaraan Yesus. Yesus adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah. Yesus menopang segala yang ada dengan firman-Nya. Jadi Yesus adalah kanon kayu pinggul itu. Kanon juga dapat berarti daftar atau catatan tentang sesuatu. Dalam 2 Raja 22 ayat 8 sampai 10 dikatakan, berkatalah imam besar Hilkia kepada Safan, panitra itu, telah kutemukan kitab Taurat itu di rumah Tuhan. Lalu Hilkia memberikan kitab itu kepada Safan, dan Safan terus membacanya. Kemudian Safan, panitra itu masuk menghadap raja. Disampaikanlah kabar tentang itu kepada raja. Hamba-hambamu ini telah mengambil seluruh uang yang terdapat di rumah Tuhan dan memberikannya ke tangan para pekerja yang diangkat mengawasi rumah itu. Safan, panitra itu memberitahukan juga kepada raja, Iman Hilkia telah memberikan kitab kepadaku. Lalu Safan membacakannya di depan raja. Kitab ini ditulis pada tahun 621 sebelum Masehi. Saat ini tulisan-tulisan kuno itu masih dapat saudara jumpai di Museum Israel di Yerusalem. Itulah bukti dari kanon, daftar kitab-kitab untuk Perjanjian Lama. Kitab Perjanjian Baru setelah selesai dikumpulkan pada tahun 397 Masehi. Dalam 2 Petrus 3 ayat 16 dikatakan, hal ini dibuatnya dalam semua suratnya. Apabila ia berbicara tentang perkara-perkara ini, dalam surat-suratnya itu ada hal-hal yang sukar dipahami, sehingga orang-orang yang tidak memahaminya dan yang tidak teguh imannya memutarbalikannya menjadi kebinasaan mereka sendiri. Sama seperti juga mereka buat dengan tulisan-tulisan yang lain. Saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus, kayu pengukur selanjutnya tertulis dalam Wahyu 22 ayat 18 sampai 19. Aku bersaksi kepada setiap orang yang mendengar perkataan-perkataan nubuat dari kitab ini. Jika seorang menambahkan sesuatu kepada perkataan-perkataan ini, maka Allah akan menambahkan kepadanya malapetaka-malapetaka yang tertulis di dalam kitab ini. Dan jikalau ada seorang mengurangkan sesuatu dari perkataan-perkataan dari kitab nubuat ini, maka Allah akan mengambil bagiannya dari pohon kehidupan dan dari kota kudus, seperti yang tertulis di dalam kitab suci ini. Perkataan-perkataan firman Tuhan harus pas, tidak boleh dikurangi atau ditambahi. Inilah kanon, kayu pinggul itu. Alkitab berisi nubuat dan penggenapannya. Contohnya Yesaya 46 ayat 9 sampai 10. Ingatlah hal-hal yang dahulu dari sejak purbakala, bahwasanya akulah Allah dan tidak ada yang lain. Akulah Allah dan tidak ada yang seperti aku, yang memberitahukan dari mulanya hal yang kemudian dari zaman purbakala apa yang belum terlaksana, yang berkata keputusanku akan sampai dan segala kehendakku akan kulaksanakan. Allah memberitahukan dari mulanya hal yang akan terjadi kemudian. Ini adalah nubuat. Dalam bahasa Yunani disebut profetia. Nubuat dikatakan oleh para nabi. Nubuat berisi hal-hal yang akan terjadi kemudian setelah perkataan nubuat itu disampaikan. Allah berkata, keputusanku akan sampai dan segala kehendakku akan kulaksanakan. Tidak ada satupun dari nubuat ini yang tidak akan bakal dikenapi. Allah akan menggenapi setiap nubuat yang sudah ia sampaikan melalui nabi-nabinya.
kita perlu mempelajari nubuat mana yang sudah digenapi dan mana yang belum. Ada banyak nubuat Alkitab yang sudah digenapi. Contohnya dalam Yosua 19 ayat 40-48. Demikian firman Tuhan. Bagi suku Debani dan menurut kaum mereka keluarlah undian yang ketujuh. Daerah milik pusaka mereka ialah Jora, Esistaol, Irsemes, Saalabim, Ayalon, Itla, Elon, Timna, Ekron, Elteke, Gibeton, Baala, Yehud, Benaberat, Gat-Rimon, Me-Yarkon, dan Rakon, bersama-sama dengan daerah di seberang Yapa. Karena dari Bani Dan telah menjadi terlalu sempit untuk mereka, maka berjalanlah Bani Dan ia maju dan berperang melawan kota Lasem. Mereka merebutnya, memarang penduduknya dengan mata pedang dan mendudukinya. Lalu menetaplah mereka di sana dan menamai Lesem itu Dan, menurut nama Dan bapa leluhur mereka. Itulah milik pusaka suku Bani Dan, menurut kaum mereka, kota-kota tadi dengan desa-desanya. Nubuat ini saudaraku sudah digenapi pada saat ini. Pada waktu negara-negara Arab memboikot Israel dengan politik minyaknya, bangsa Israel merasa kelabakan karena tidak mempunyai sumber minyak. Lalu para iman mulai membaca kitab suci untuk mencari sumber minyak. Mereka menemukan bahwa arti daripada kata Dan adalah orang yang berjalan di atas minyak. Karena itu mereka mulai mencari minyak di seluruh daerah Bani Dan. Dan akhirnya mereka menemukan satu sumber minyak di daerah Haifa. Dalam peta lama yang tadi dikatakan kota Lasem. Orang Israel dapat menemukan sumber minyak karena membaca kitab Yosua dan mulai mencari-cari sesuai petunjuk nubuat itu. Karena itu meskipun diboikot, mereka tidak merasa goncang lagi karena mereka sudah mempunyai sumber minyak sendiri. Dan inilah salah satu contoh penggenapan nubuat daripada Alkitab. Suatu kali Yeskiel melihat suatu makhluk yang mempunyai 4 muka. Muka manusia, muka singa, muka lembu, dan raja wali. Ada yang mentinggal mengenai makhluk yang mempunyai 4 muka ini. Kita mungkin bingung dan berpikir, binatang macam apakah ini? Binatang ini menggambarkan tentang keempat Injil. Injil Matius menggambarkan Yesus sebagai anak Raja Daud. Lambangnya adalah singa. Matius dalam silsilahnya langsung menyebut Yesus sebagai anak Daud. Lain halnya dengan Lukas. Ia menggambarkan Yesus sebagai anak manusia, keturunan Adam. Lambangnya adalah manusia. Markus menggambarkan Yesus sebagai hamba. Karena itu sejak pasal 1 ia langsung melayani. Lambangnya adalah lembu sebagai binatang pekerja. Raja wali adalah burung yang penuh dengan misteri, penuh dengan hal-hal yang tersembunyi. Injil Yohanes adalah Injil yang menggambarkan Yesus sebagai firman Allah yang hidup, yang sudah ada sebelum dunia dijadikan. Injil Yohanes memuat banyak hal yang tersembunyi, sehingga kita kadang-kadang sulit untuk memahaminya. Itulah lambang-lambang dari keempat Injil yang jauh-jauh sebelumnya sudah dimuatkan oleh Yeskiel. Karena itu kalau ada Injil lain di luar keempat Injil yang kita kenal itu, Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes, kita tidak menerimanya. Tuhan sudah menjaga firman-Nya dengan nubuat-nubuat para nabi, supaya firman-Nya itu jangan sampai dipalsukan. Kita percaya bahwa nubuat-nubuat Allah dalam Alkitab pasti akan digenapi oleh Allah. Itulah sebabnya percaya bahwa Alkitab adalah firman Allah. Kita kadang-kadang mengalami kesulitan dalam memahami suatu Alkitab. Lalu kita cenderung untuk menganggap bahwa ayat itu tidak masuk akal.
Namun bagaimanakah seharusnya sikap kita sebagai orang Kristen dan sebagai orang yang percaya? Menolak ayat itu atau tidak? Kita harus melihat latar belakang ayat itu. Kita melihat cara berpikir bangsa Yahudi yang melatar belakangi ayat itu, supaya kita dapat memahaminya dengan baik dan tidak salah tangkap. Kita tahu bahwa penulis kitab adalah orang-orang Yahudi. Karena itu cara berpikir mereka dan suasana lingkungan mereka cukup mewarnai Alkitab. Contohnya, perhatikan ya. Ada satu ayat mengatakan orang kaya sukar masuk kerajaan surga. Siapa yang pernah membaca Alkitab ini? Ada yang pernah membaca enggak? Orang kaya itu sukar masuk kerajaan surga. Lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan surga. Oh, berarti ada ya. Bayangan kita tentang jarum adalah jarum jahit. Karena itu kita cenderung untuk menganggap ayat ini tidak masuk akal. Benang saja susah dimasukkan ke dalam lubang jarum, apalagi unta. Namun kalau kita melihat latar belakangnya, kita akan mengetahui bahwa yang dimaksud Yesus dengan lubang jarum itu adalah sebuah pintu gerbang di Yerusalem yang bernama lubang jarum. Pintu ini sangat sempit dan hanya cukup untuk masuk satu ekor unta saja. Kalau unta itu mau masuk, ia harus menanggalkan beban-bebannya dan menundukkan diri. Ini berbicara tentang kerendahan hati. Untuk masuk ke dalam kerajaan surga, kita tidak dapat mengandalkan kekayaan kita atau kebaikan kita. Itu hanya anugerah Allah semata-mata melalui pengorbanan Yesus di atas kayu salib. Karena itu kita harus merendahkan diri. Contoh kedua, ada satu ayat yang mengatakan hendaklah perempuan itu berdiam diri di dalam pertemuan jemaat, sebab mereka tidak diperbolehkan untuk berbicara. Jika mereka ingin mengetahui sesuatu, baiklah mereka menanyakan kepada suaminya di rumah, sebab tidak sopan bagi perempuan untuk berbicara dalam pertemuan jemaat. Ada yang pernah membaca ayat ini enggak? Di dalam 1 Korintus 14 ayat 34-35. Paulus menulis surat ini sehubungan dengan situasi jemaat Korintus pada saat itu. Kalau mereka beribadah, laki-laki dengan perempuan tempatnya terpisah. Ya, mungkin kita pernah melihat orang masuk di masjid. Itu pasti terpisah laki-laki dan perempuan. Ini yang mereka. Kalau mereka beribadah, laki-laki dengan perempuan tempatnya terpisah. Ketika Paulus sedang mengajar, perempuan-perempuan itu tidak mendengar apa yang dikatakannya. Karena itu mereka bertanya satu dengan yang lainnya, sehingga suasana dalam jemaat itu kacau dan ribut. Itulah sebabnya untuk memenangkan suasana, Paulus berkata bahwa perempuan-perempuan itu tidak boleh berbicara dalam setiap pertemuan ibadah, dan supaya mereka bertanya kepada suaminya di rumah. Ini pun, saudaraku yang kekasih, kita sering salah tangkap dengan ayat ini, sehingga kita berkata bahwa orang perempuan tidak boleh mengajar, tidak boleh menjadi pendeta. Ini sangat keliru, karena tidak sesuai dengan konteksnya. Supaya kita dapat mengerti firman Tuhan dengan baik, kita memang perlu untuk mempelajari latar belakangnya. Kita perlu belajar cara berpikir Yahudi, adat istiadatnya, dan sejarah pada waktu itu supaya dapat mengerti konteksnya dengan baik. Suatu kali Tuhan pernah berkata bahwa jalan yang benar itu sempit. Ini pun ada pernah enggak membacanya? Suatu kali Tuhan pernah berkata bahwa jalan yang benar itu sempit. Memang kalau kita pergi ke Israel, siapa yang sudah pernah ke Israel? Berarti belum ada sama dengan saya. Memang kalau kita pergi ke Israel, di sana ada satu tempat yang bernama mata air Gihon.
untuk menuju ke tempat itu kita harus melewati suatu celah yang kanan kirinya adalah batu-batu gunung. Celah itu pas untuk satu orang saja. Anehnya, celah itu pas untuk yang kurus seperti saya ini. Tetapi juga pas untuk orang yang sangat gemuk. Mana yang gemuk tadi? Oh iya. Untuk siapapun celah batu itu pas. Hal ini menggambarkan bahwa jalan keselamatan itu bersifat pribadi. Tidak bisa diwakilkan kepada orang lain. Meskipun ayah kita pendeta atau penginjil, kita tidak bisa ikut selamat bersamanya. Tuhan tidak mempunyai cucu. Tuhan hanya mempunyai anak. Setiap orang yang mau menerima keselamatan harus bertemu dengan Tuhan secara pribadi. Di Israel kita dapat menjumpai banyak keajaiban. Salah satunya celah gunung itu. Ada satu tempat lagi yang sangat ajaib, yaitu jalan pendakian di Bukit Zaitun yang berjarak kira-kira setengah kilometer. Suatu kali saudara saya berbicara tentang pendakian itu. Mereka menaiki mobil dan tiba-tiba mobil itu mendaki, tetapi tiba-tiba mobil itu mundur sehingga direm. Karena jalan itu naik, maka seharusnya mobil itu akan mundur ke belakang. Namun anehnya, hal itu tidak terjadi. Mobil itu tetap berhenti di tempat itu dan tidak mundur ke belakang. Kalau saudara tidak percaya, coba saudara pergi ke Israel untuk melihatnya. Mau enggak? Puji Tuhan. Orang Israel banyak melihat keajaiban Tuhan, tetapi mereka tidak mau percaya. Itulah sekarang yang dipertanyakan kepada kita. Kita ini sudah banyak melihat keajaiban yang diberikan oleh Tuhan kepada kita. Tentunya kita berkata bahwa saya tidak pernah melihat keajaiban yang dilakukan oleh Tuhan. Apakah benar demikian? Apakah Bapak dan Ibu dan saudara-saudara, terutama remaja ini, sudah pernah melihat keajaiban yang dilakukan oleh Tuhan? Kalau saya katakan kita omong kosong semua. Karena apa? Di Alkitab semua sudah ada dituliskan apa keajaiban-keajaiban yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, yaitu menyembuhkan yang berpenyakit, menghidupkan orang yang mati, cukup banyak. Mereka tetap keras kepala dan bandel. Karena itu Tuhan berkata, berbahagialah orang yang percaya meskipun ia belum melihat. Tuhan sudah menyatakan dirinya kepada manusia melalui Alkitab. Tuhan juga sudah menyatakan pekerjaannya yang besar dalam karya penciptaan dan pimpinannya kepada bangsa Israel. Selain itu Tuhan juga menyatakan rencananya melalui nubuat para nabi. Setiap rencananya akan dilaksanakan. Setiap nubuat dalam Alkitab akan ia genapi. Hari-hari ini Tuhan akan menggenapi semua nubuat itu. Sudahkah Bapak dan Ibu menempatkan Alkitab pada posisi yang sebenarnya dalam hidup saudara? Sudahkah saudara mengutamakan firman Tuhan lebih dari segala sesuatu dalam hidupmu? Segala tulisan yang dihankan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepercayaan Allah, kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Demikian firman Tuhan pada kebaktian kita pada hari ini. Kiranya Tuhan memberkati firman-Nya dan menjadi berkat yang berlimpah bagi kita yang hadir pada saat ini. Kita berdoa.